akibat adanya proses apa ya, kimiawi antara baja tulangan yang di dalam dengan udara luar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Masih cukup clear ya? Jelas, Pak. Oke, kita lanjut dulu. Nah, sekarang ini yang tadi saya jelaskan. Jadi, cara penanggulangannya yang pertama jelas kita harus memproteksi baja tulangan ini. Nah, ini baja tulangan nih yang kita gunakan itu dengan selimut beton. Nah, kalau misalkan kita lihat, perhatikan bagian ini bajanya itu berbeda warnanya ya. Kalau kalian perhatikan ini, baja yang sesungguhnya harusnya ini berwarna hitam sebenarnya. Kalau misalkan sudah terjadi kuning-kuning seperti ini berarti bajanya ini sudah mulai kena korosi nih. Nah, kalau misalkan ini dibiarkan, ini berbahaya. Jadi makanya ini contoh yang tidak baik nih sebenarnya. Baja yang sudah seperti ini seharusnya tidak boleh digunakan lagi. Seharusnya, tetapi banyak di proyek-proyek itu masih tetap menggunakan baja seperti ini. Nah, cara yang paling ampuh adalah kita harus memastikan selimut betonnya ini sesuai dengan ketentuan. Jadi untuk selimut beton ini ada ketentuan dari standar nasional Indonesia. Jadi kalau misalkan kita punya proyek di lokasinya dekat dengan air laut atau dekat dengan air, itu selimut betonnya itu harus lebih tebal dibanding selimut beton yang misalkan bangunan untuk apartemen yang ada di interior gitu. Itu jelas berbeda perlakuan atau peraturan untuk selimut betonnya. Nah, bisa kita lihat ini contoh dari pengecekan selimut beton. Jadi ketika si baja tulangan ini sudah terpasang, dia harus dicek. Contohnya ini, selimut betonnya itu harus 10 cm. Jadi harus diukur apakah benar sudah 10 cm atau belum. Kalau misalkan belum, misalkan masih 8 cm, itu berbahaya. Tetapi kalau lebih, contohnya yang ini 12 cm, berarti ini sudah memenuhi. Lebih tebal lebih bagus, tapi lebih tipis itu lebih berbahaya ya untuk selimut beton. Nah, ini contoh yang bagian kanan ini adalah contoh dari baja tulangan yang anti karat nih, atau baja yang sudah diberikan lapisan galvanisasi. Ini warnanya dia akan lebih cenderung lebih terang dibanding baja biasa. Nah, ini contoh ketebalan selimut beton. Jadi kita lihat ketebalan selimut beton ini, kita lihat yang ini, paparan. Kalau misalkan selimut struktur yang kita akan cor ini dicor dan secara permanen kontak dengan tanah, contohnya pondasi. Contohnya selain pondasi mungkin struktur-struktur yang basement gitu. Ini selimut betonnya harus lebih tebal. Harus di atas 75 mili atau 7,5 cm. Ini minimumnya ya. Jadi kalau misalkan struktur yang berhubungan dengan tanah, harus diproteksi atau harus memiliki selimut beton yang lebih besar dibanding dengan ini, misalkan terpapar cuaca atau kontak dengan tanah. Kalau yang atasnya secara permanen, contohnya pondasi. Tetapi kalau yang ini, untuk bangunan-bangunan eksterior, misalkan kolom eksterior atau dinding eksterior, ini harus menggunakan ketebalannya itu 50 atau 40. Nah, tetapi kalau misalkan ada bangunan yang tidak terpapar cuaca atau kontak dengan tanah, artinya itu bangunan di dalam gedung, misalkan di bangunan di dalam apartemen atau bangunan di dalam kampus gitu. Nah, ini selimut betonnya pun lebih kecil lagi, bisa mencapai 20. Jadi kalau misalkan bangunan yang terkena dengan tanah atau terkena dengan air bahkan itu selimut betonnya itu harus lebih besar lagi sebenarnya.
Ini contoh bridge component. Mungkin kita akan lewatkan dulu untuk bridge component karena kita akan membahas terhadap korosi dulu ya. Jadi, nah ini dampaknya juga. Ini dampak dari baja tulangan yang mengalami korosi ini akan mempengaruhi masa pakai bangunan. Jadi, ketika suatu struktur itu tidak terkena korosi, dia akan sesuai dengan umur suatu bangunan. Nah, umur bangunan itu rata-rata 50 tahun standarnya. Tetapi kalau misalkan suatu bangunan itu terkena korosi, jelas umurnya itu akan berkurang. Masa pakai bangunannya itu pun akan berkurang. Karena apa? Karena kualitasnya pun berkurang gitu. Nah, agar mencapai umur bangunan sesuai dengan rencana, diperlukan pemeliharaan bangunan dan perawatan bangunan secara terus-menerus. Jadi, ya perlu adanya apa ya, pemeliharaan dan adanya perawatan juga bangunan. Nah, ada juga kerugian nih. Kalau misalkan bangunan itu terkena korosi, jelas akan ada kerugian. Yang pertama, akan ada biaya tambahan untuk memperbaiki kerusakan. Jelas ya, karena itu korosi, kita harus ada biaya untuk perbaikan. Kemudian yang kedua itu kekuatan bangunan akan berkurang. Walaupun itu sudah diperbaiki, tetapi secara kualitas itu tidak sebaik dengan kualitas pengecoran awal. Jadi kekuatannya pun berkurang gitu. Yang ketiga ini membahayakan keselamatan. Nah, ini yang cukup berbahaya kalau misalkan dibiarkan atau tidak terdeteksi adanya korosi, ini akan berbahaya bagi keselamatan. Yang keempat ini akan mengurangi keindahan bangunan, ya. Nah, pencegahan korosi biasanya dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu memproteksi baja tulangan yang akan digunakan, seperti yang tadi saya bilang, dilapisi dengan lapisan tertentu gitu. Yang kedua, memproteksi beton dengan cat waterproof atau cat eksterior. Jadi, selain bajanya ini diproteksi, dilapisi, betonnya pun ditambahkan dengan waterproof, ya, atau untuk memastikan bahwa si beton ini kedap terhadap air. Kemudian ada juga monitoring. Nah, ini contoh tulangan yang terkena korosi nih. Ini, kalau kita lihat ini sebelum dicor aja dia sudah berwarnanya keemasan, kuning keemasan. Ini artinya ini sudah terjadi proses korosi. Sedangkan yang ini yang melintang, ini betonnya baja yang kondisinya masih baik, tidak terkena korosi. Nah, sebaiknya ini jangan disatukan seperti ini. Ini contoh yang tidak baik. Ketika disatukan, si korosi yang di sini ini bisa menularkan kepada baja yang satunya lagi. Nah, ini yang berbahaya di dunia konstruksi sebenarnya. Nah, kita berbicara mengenai galvanis rebar, atau ini apa ya, salah satu metode yang paling ampuh untuk menangani korosi. Jadi galvanis rebar ini adalah proses pelapisan baja tulangan itu dengan lapisan galvanis, atau ini lapisan anti karat. Nah, ini contoh pengaplikasian semua. Ini contoh ini struktur untuk pondasi. Nah, struktur pondasi ini akan harus menggunakan baja yang sudah digalvanis atau baja yang sudah dilapisi dengan lapisan anti karat. Nah, warnanya ini akan cenderung lebih terang atau lebih cerah dibanding dengan yang baja yang tidak digalvanis. Nah, ini pun contohnya, warnanya ini cenderung lebih terang dibanding baja yang belum tidak digalvanis. Ini contoh penulangan yang apa ya? Yang penulangan ini menggunakan proteksi atau layer untuk proteksi anti karat. Nah, ini contohnya. Contoh yang tadi saya sudah jelaskan. Ini galvanis ini tuh dia ada lapisan tertentu di bagian luar, sehingga ketika dia terkena paparan matahari atau paparan air hujan, dia tidak akan berkarat seperti ini. Ini contoh baja yang sudah berkarat. Ini yang berbahaya. Sebelum dicor saja sudah berkarat, apalagi nanti ketika sudah dicor dan terkena dengan udara yang maksudnya terkena dengan air yang merembes ke dalam beton. Nah, ini semakin berbahaya sebenarnya untuk struktur. Nah, ini pun contoh,
kalau misalkan kita lihat ini, yang berwarna terang ini adalah baja yang digalvanis. Jadi baja yang dilapisi dengan anti karat, sedangkan yang berwarna hitam ini baja yang tidak dilapisi dengan anti karat. Kalau misalkan kalian lihat di sini ada sedikit warna kekuning-kuningan. Nah ini sebenarnya tidak boleh digunakan, tidak baik digunakan karena berbahaya untuk struktur bagian luarnya. Ya. Nah ini contoh galvanis rebar. Jadi pengaplikasian galvanis rebar atau baja yang dilapisi dengan anti karat itu adalah ketika kita memiliki proyek tepi pantai seperti ini. Nah proyek tepi pantai ini kan cukup beresiko ketika air laut pasang. Jadi ini proyek yang saya kerjakan di Taiwan. Jadi di Taiwan itu ketika dia terjadi adanya typhoon atau musim-musim tertentu itu dia akan mengalami air laut yang pasang naik. Dia akan merendam bagian sininya. Makanya semua penulangan yang di tepi pantai ini harus menggunakan baja galvanis. Kalau misalkan tidak menggunakan baja galvanis, ketika air laut ini naik dan ada rembesan terhadap beton ini berbahaya, dia akan terkena korosi di bagian seluruh penulangannya ini. Nah ini contoh penulangan yang menggunakan semua baja galvanis atau baja yang sudah diproteksi oleh lapisan anti korosi. Nah ini jenis-jenis protectionnya pun ada beberapa jenis ya sebenarnya. Ada yang black bar, ini yang paling umum nih. Yang paling umum ini proteksi korosinya ini masih kecil. Ada juga yang menggunakan epoksi. Kemudian ada yang menggunakan galvanis. Nah ini galvanis ini yang tadi saya berikan contoh. Jadi galvanis ini ada yang 2,57, bahkan ada yang Chrome X. Nah Chrome X ini benar-benar yang digunakan mungkin untuk struktur yang ada di bawah tanah atau struktur yang ada di terendam dengan air laut secara permanen gitu. Contohnya jembatan yang ada di Bali tuh misal kayak bukan flyover itu ya, jembatan tol yang ada di Bali itu dia akan menggunakan baja dengan krom yang paling tinggi. Kenapa? Karena beton bertulangnya itu terendam dengan air secara permanen gitu di bagian bawahnya, sehingga menggunakan Chrome X ini yang paling tinggi, yang sangat kuat terhadap korosi. Nah ini contoh beberapa case atau beberapa hal yang kita jumpai di lapangan. Kalau misalkan kita lihat di sini, ini bangunan yang bersentuhan dengan air ini akan sangat rentan dan akan sangat berbahaya terhadap korosi ya. Jadi ini kita lihat ini sudah diberikan proteksi pun masih tetap ada hal-hal yang tidak baik. Nah ini kita lihat contohnya ini. Kalau misalkan kita perhatikan lagi lebih dekat lagi, ini baja tulangannya ini sudah mulai terlihat nih di bagian sini. Sudah mulai terlihat goresan-goresannya. Yang ini pun sama. Baja tulangannya ini sudah mulai terlihat. Kenapa? Karena selimut betonnya ini sudah mulai terkelupas. Jadi baja yang di bagian dalamnya sudah terekspos langsung dengan udara luar. Ya. Nah ini contoh juga yang lebih ekstrim lagi. Kalau misalkan kita lihat di sini, bahkan bukan hanya selimut betonnya saja yang sudah hilang, tetapi di bagian tengahnya pun ini sudah mulai terkeropos. Kenapa? Karena ya lapisan yang baja yang ada di bagian dalamnya ini, yang terkorosi ini, dia semakin memberikan tekanan-tekanan sehingga si betonnya ini lama-kelamaan ini akan digerogoti atau lama-kelamaan ini akan terus mengelupas. Ini yang berbahaya. Ini yang paling berbahaya. Ini pun contoh, kita lihat dari tahun 2006 sampai 2009. Ada evaluasi setiap tahun dan ini tidak ada penanganan. Jadi ketika tidak ada penanganan, kita bisa lihat di sini di tahun 2009 ini bagian atasnya ini semakin terkelupas nih. Sedangkan di 2006 ini belum terkelupas. Ketika tidak ada penanganan, ini berbahaya, lama-kelamaan beton ini bisa hilang gitu. Nah, ini walaupun mungkin prosesnya atau reaksinya itu tidak dalam waktu cepat ya, bertahun-tahun, tetapi ini membahayakan keselamatan. Ini contoh case-case yang terjadi di lapangan, walaupun ini bukan terjadi di
bangunan yang terkena air secara langsung loh. Ya ini mungkin hanya terkena sinar matahari atau terkena air hujan. Tetapi untuk yang terkena air laut seperti ini yang paling berbahaya. Prosesnya akan lebih cepat dibanding bangunan yang tidak terkena air secara langsung. Nah, ini pun contoh juga ini untuk struktur yang cukup besar juga. Kalau kita lihat ini struktur yang sangat besar ya, untuk jembatan juga di bagian sininya, karena hanya satu bagian mungkin yang awalnya terkena korosi, dia akan merembet ke bagian-bagian lainnya. Kita lihat di sini penulangannya ini sudah mulai terlihat semua. Karena apa? Karena selimut betonnya ini sudah mulai terkelupas semua. Gitu. Ini yang sangat berbahaya untuk bangunan-bangunan yang terekspos dengan udara luar atau yang bersentuhan dengan air. Oke, ada pertanyaan untuk korosi? Sepertinya belum ada ya. Kalau belum ada, kita akan lanjut ke satu materi lagi, yaitu materi mengenai struktur kayu. Jadi, kita sudah mempelajari beton, kita sudah mempelajari baja. Nah, kita akan mempelajari satu struktur atau satu material baru, yaitu material kayu. Nah, sebenarnya secara umum, material kayu ini bukan material yang baru sih. Justru di antara baja dan beton, material kayu ini adalah material yang paling tua mungkin, atau yang paling alami. Di mana pada saat dulu ketika belum ada beton, belum ada baja, belum ada teknologi, semua struktur sederhana itu menggunakan kayu gitu. Nah, kita akan bahas mengenai struktur kayu ini, walaupun sampai saat ini tidak terlalu banyak digunakan, tetapi untuk struktur-struktur rumah sederhana masih banyak menggunakan kayu juga ya untuk kuda-kuda. Paling banyak itu menggunakan dari kuda-kuda ya. Jadi ini kayu ini merupakan satu dari beberapa bahan konstruksi yang sudah lama dikenal masyarakat, didapatkan dari tanaman yang tumbuh di alam. Jadi ini mungkin yang paling yang paling natural atau yang paling alami. Karena kan kalau misalkan baja dan beton itu dia sudah diproses di pabrik gitu dengan produksi, tetapi kayu ini memang diambil dari tanaman. Nah, faktor-faktor seperti kesederhanaan dalam pengerjaan, ringan, sesuai dengan lingkungan, telah membuat kayu menjadi bahan konstruksi yang dikenal di bidang konstruksi ringan. Jadi, untuk light construction atau konstruksi yang memang tidak terlalu berat, memang kayu ini masih menjadi salah satu opsi untuk pemilihan. Walaupun sekarang ada yang namanya baja ringan. Jadi untuk atap-atap itu sekarang kalau misalkan kita tidak menggunakan kayu, ada juga yang namanya baja ringan. Nah, baja ringan sudah cukup populer juga, tetapi memang ada kelebihan dan kekurangan antara baja ringan dengan kayu juga, ya. Nah, penggunaan kayu sebagai bahan konstruksi ini tidak hanya didasari oleh kekuatannya saja, tetapi juga didasari oleh segi keindahannya. Jadi, ada beberapa arsitek atau beberapa kontraktor ini memang sengaja menggunakan material kayu karena kepentingan estetika gitu. Jadi bukan hanya kekuatannya saja, tetapi secara estetika pun diperhitungkan untuk material kayu ini. Dan secara alami, kayu ini memiliki bermacam-macam warna dan bentuk serat, sehingga untuk bangunan ekspos material, kayu tidak banyak memerlukan perlakuan tambahan. Ya, walaupun sekarang mungkin agak ngetren juga nih, ekspos material beton gitu. Jadi ada dinding-dinding yang memang tidak sengaja tidak dicat untuk ekspos material beton, tetapi memang dari dulu itu yang paling banyak itu menggunakan ekspos material kayu gitu. Jadi kayu yang dengan serat yang cukup baik ini biasanya digunakan untuk kepentingan arsitektur juga, bukan hanya struktur saja. Nah, ini salah satu contoh pengaplikasian bangunan dengan full kayu.
Yang jelas ini pun untuk kepentingan arsitektur ya. Kita bisa lihat bahwa secara estetika memang memiliki apa ya, sentuhan yang berbeda dibanding dengan struktur baja atau beton yang terlihat lebih terlihat lebih kaku. Untuk kayu ini memang lebih natural dan lebih apa ya, memberikan atmosfer yang sedikit berbeda dibanding beton ataupun baja. Nah ini contoh juga untuk wooden structure. Jadi ada satu rumah yang full menggunakan struktur kayu ini, dan ini masih banyak digunakan juga ya. Walaupun mungkin di Indonesia tidak terlalu banyak ya di perkotaan, tetapi di luar negeri masih banyak, masih menjadi salah satu opsi ya untuk rumah itu full menggunakan kayu. Nah, untuk dasar penggunaan kayu itu, yang pertama ada kekuatan kayu. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi itu pertama jelas kekuatan kayu. Kekuatan kayu ini menjadi salah satu perhitungan atau salah satu pertimbangan di mana ya kayu ini walaupun untuk struktur yang ringan, tetapi secara kekuatan pun baik gitu untuk struktur ringan. Selain itu ada juga sambungan dan alat-alat penyambung. Jadi kayu ini memang kita harus perhatikan dalam penyambungannya. Karena sambungan kayu ini berbeda dengan sambungan beton atau baja gitu. Selain itu ada juga keawetan kayunya. Ya. Nah, penyebab keterbatasan penggunaan kayu itu yang pertama, keterbatasan kayu alami yang lurus dan relatif panjang. Nah, sekarang ini sudah sangat sulit untuk mendapatkan kayu yang lurus dan panjang. Jadi sudah sangat jarang didapatkan. Kemudian kayu dengan tingkat kekuatan yang tinggi pun sudah semakin berkurang. Kenapa? Karena sekarang mungkin umur dari suatu pohon itu sudah tidak terlalu lama lagi. Kalau zaman dulu itu semakin masih banyak pohon dengan umur yang tua. Nah, semakin bertambah tuanya pohon, itu akan semakin kuat kayu yang dihasilkan gitu. Oleh karena itu, teknologi sambungan dan komposit materialnya sangat penting untuk perancangan struktur kayu. Nah, kita lihat dari bagian penampangnya ya. Jadi untuk komposisi senyawa utama penyusun sel kayu itu ada 50% itu selulosa, 25% hemiselulosa, dan 25% lignin. Nah, kita lihat di sini. Di bagian inti, F ini adalah hati kayu. Ini adalah inti dari kayu. Nah, kalau misalkan kita lihat ini, semakin keluar tuh ada layer-layer yang membentuk. Nah, semakin ke dalam, kita lihat dari inti kayu. Inti kayu ini adalah bagian kayu yang paling kuat dibanding dengan yang bagian luar. Kenapa? Karena usianya ini yang paling tua, bagian F ini. Nah, kemudian dari inti hati kayu ini, dari inti kayu ini, ada yang namanya kayu teras. Kayu teras itu adalah bagian dari inti sampai ke kayu yang bagian yang lebih lebih warnanya lebih terang mungkin. Jadi ini bagian E ini adalah bagian kayu teras. Sedangkan bagian D ini bagian kayu gubal. Nah, bagian kayu teras ini bagian yang kita gunakan untuk kayu sebagai struktural atau kayu yang mampu kayu dengan kualitas untuk menahan struktural. Sedangkan yang bagian D, kayu gubal ini biasanya kayu hanya untuk kepentingan arsitektural atau finishing atau mungkin furniture gitu. Bagian D ini kayu gubal ini memang tidak sekuat dengan kayu teras. Kemudian bagian C ini ada kambium, ada kulit dalam dan ada kulit luar. Tetapi yang paling banyak kita gunakan itu adalah E dan di bagian E sebenarnya atau kayu teras ini. Nah, kalau kita lihat dari sifat kayunya ini, kayu ini merupakan bahan alami yang tidak homogen. Kenapa tidak homogen? Karena kita lihat dia berlayer. Setiap kayu ini, setiap potongan kayu ini memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sifat-sifat fisik dan mekanik pada arah longitudinal, radial, dan tangensial tidak sama. Artinya, kekuatan penampang di arah X
arah T dan arah R ini berbeda. Tangkap ya. Jadi ketika misalkan ada beban kita berikan di bagian sini, bagian X, jelas berbeda dengan beban yang diterima di bagian T. Kenapa? Karena kalau kita lihat nih jari-jarinya ini atau serat kayunya itu menuju dari bagian atas ke bagian bawah sini. Di arah X ini. Sedangkan di arah R ini bukan bagian yang sesuai dengan serat gitu. Jadi ada 3 daerah. Yang pertama longitudinal atau X, kemudian ada juga radial R, dan ada tangensial atau T. Jadi kekuatan kayu pada arah longitudinal, pada arah X ini lebih besar dibandingkan dengan arah radial ataupun tangensial. Jadi yang paling kuat itu memang di daerah X ini, di daerah longitudinal atau yang ada serat kayunya. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai kekuatan kayu. Kemudian untuk kandungan air ini, kayu ini merupakan material higroskopis, artinya kayu memiliki kaitan yang sangat erat dengan air, baik berupa cairan maupun uap. Jadi bahkan kekuatan kayu pun dipengaruhi oleh kadar air sebenarnya. Dan kemampuan menyerap atau melepaskan air ini sangat tergantung dari kondisi lingkungan. Contohnya dari temperatur ataupun kelembapan udara. Nah, kandungan air pada sebuah pohon kayu ini sangat bervariasi, tergantung jenis spesiesnya juga. Jadi sangat sangat banyak faktor-faktor yang dapat kita lihat bahwa ini mempengaruhi kekuatan atau kandungan air. Nah, dalam satu spesies yang sama terjadi pula perbedaan kandungan air yang disebabkan oleh umur dari pohon atau umur dari kayu, ukuran dari pohon, dan lokasi penanamannya. Jadi memang sangat bervariatif ya. Makanya untuk mendapatkan kualitas yang baik itu begitu banyak faktor yang harus kita perhatikan. Nah, kita lihat ini pada bagian batang sebuah kayu terjadi perbedaan kandungan air. Kandungan air pada kayu gubal lebih banyak daripada kandungan pada kayu teras. Kayu gubal itu adalah kayu yang berwarna terang atau bagian luar. Sedangkan kayu teras ini kayu yang bagian dalam, ya. Jadi kayu teras ini memiliki kekerasan yang lebih baik daripada kayu gubal. Makanya untuk struktural, kayu struktural kita akan menggunakan kayu teras atau kayu yang bagian lebih gelap. Sedangkan untuk kayu gubal ini yang tadi saya jelaskan, ini mungkin hanya untuk pembuatan triplex, untuk arsitektur, atau pembuatan furniture, itu biasa menggunakan kayu dari kayu gubal. Nah, kandungan air pada kayu ini sangat dipengaruhi juga oleh kelembapan udara lingkungan. Jelas ya, nah, kelembapan ini akan mempengaruhi kandungan air. Kalau misalkan kelembapan udara ini meningkat, maka kandungan pada air pun meningkat. Tapi kalau misalkan kandungan kelembapan udaranya rendah, ya akan juga kandungan airnya pun menjadi lebih rendah. Nah, kondisi kandungan air pada kayu yang tetap ini disebut kadar air seimbang. Jadi, pada lingkungan yang memiliki kelembapan udara yang stabil, maka kandungan air pada kayu juga akan cenderung tetap. Tetapi biasanya kadar air seimbangnya itu antara 12% sampai 17%. Nah, itu selain kandungan air pun ada kepadatan dan berat jenis. Jadi kepadatan atau berat unit sebuah kayu ini dinyatakan sebagai berat per unit volume. Hal ini ditunjukkan untuk mengetahui porositas atau persentase rongga atau void. Kepadatan dan volume sangat bergantung pada kandungan air. Dan kepadatan suatu jenis kayu dapat dihitung dengan cara membandingkan antara berat kering kayu dengan volume basah. Ya. Nah, ini contoh kepadatan dan berat jenis. Untuk masing-masing jenis kayu ini berbeda-beda ya. Untuk pinus itu sekitar 350 sampai 560. Jati itu 630 sampai 720 gitu. Untuk meranti 580 sampai 770. Jadi tergantung dari jenis kayunya.
Nah, ini kita lihat ada kayu ini pun terkadang memiliki kecacatan atau kerusakan. Nah, kerusakan ini tuh dapat mengurangi kekuatan dan bahkan kayu yang cacat tersebut tidak dapat dipakai sebagai bahan konstruksi. Jadi, kayu yang memiliki kecacatan ini biasanya tidak direkomendasikan untuk bahan konstruksi. Jadi lebih akan digunakan untuk kebutuhan arsitektural atau furniture ataupun yang lainnya gitu. Nah, jenis-jenis cacat kayu yang sering muncul, yang pertama ini adalah mata kayu. Ini yang paling berbahaya untuk untuk struktur. Kemudian ada juga retak atau belah, ada pecah, ada pinggul, ada selat miring, ada gubal, ada lubang serangga, serta lapuk dan rapuh. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk mata kayu ini biasanya terdapat pada batang kayu yang merupakan bekas cabang kayu yang patah. Jadi, karena ada cabang yang patah, ini akan menyebabkan adanya timbulnya mata kayu. Nah, pada daerah mata kayu ini terjadi pembengkokan arah serat, sehingga kekuatan kayu ini menjadi lebih berkurang. Jadi, kalau misalkan ada bagian kayu yang memiliki mata kayu ini kekuatannya tidak sekuat kayu yang tidak ada mata kayunya gitu. Nah, penurunan kekuatan akibat mata kayu pada kuat geser dan kuat tekan tegak lurus relatif kecil. Pada kuat tekan sejajar, serat cukup besar dan penurunan kekuatan yang paling besar terjadi pada kuat tarik. Jadi, yang paling berbahaya itu ketika adanya kuat tarik sejajar serat. Nanti kita akan bahas mengenai kekuatan secara rinci ya. Nah, untuk keperluan konstruksi, dihindari penggunaan batang kayu yang memiliki mata kayu. Jadi, sebisa mungkin jangan menggunakan batang dengan mata kayu. Nah, ini contoh mata kayu. Jadi, mata kayu itu adalah ketika dia terjadi sebuah poros baru. Nah, ini tuh terjadi ketika adanya cabang yang ini. Ketika cabangnya ini patah, dia akan membentuk mata kayu seperti ini. Nah, di bagian sini, di bagian kayu yang bekas patahannya ini atau yang terjadi mata kayu ini disebut kecacatan. Jadi bagian sini itu kekuatannya sudah tidak sebaik kekuatan yang kayu yang tanpa ada mata kayunya gitu. Nah, ini contoh mata kayu juga. Jadi kalau misalkan mata kayunya itu kita biarkan terlalu lama dan kadar airnya menurun, dia akan mengakibatkan seperti ini. Jadi dia akan ada retakan-retakan atau ada rongga-rongga. Nah, ini yang berbahaya ketika si mata kayu ini dijadikan sebagai struktur kayu struktural untuk bangunan konstruksi. Yang selanjutnya itu adalah retak atau belah. Nah, retak atau belah ini terjadi karena proses penurunan kandungan air yang terlalu cepat. Jadi karena yang asalnya kadar airnya cukup banyak, kemudian terkena mungkin udara yang sangat ekstrim, menjadi panas, tiba-tiba dia akan terjadi retak atau belah. Nah, proses pengeringan ini memaksa air pada batang bagian dalam untuk segera keluar, sehingga terbentuknya retak. Pada batang kayu yang tipis, retak dapat terjadi lebih besar dan disebut dengan belah. Nah, kalau misalkan retaknya ini semakin membesar, dia akan terjadi belah. Kemudian pinggul. Pinggul ini adalah tidak sempurnanya sudut-sudut kayu gergajian, sehingga penampang lintang kayu gergajian yang mempunyai cacat tersebut mempunyai sudut lebih dari 4. Jadi ini kalau misalkan kita lihat di misalkan seharusnya itu kayu ini memiliki penampang seperti ini, contohnya kotak seperti ini. Nah, tetapi ketika misalkan terjadi ketika dipotong itu ada kelalaian, mungkin ada bagian yang seperti ini gitu. Nah, bagian sini coakan ini yang nggak ada ini disebut pinggul, ya, yang seharusnya di bagian sini itu berbentuknya
bujur sangkar secara sempurna, tetapi kalau misalkan ini bagian sininya itu hilang. Nah, ini disebut dengan pingul ya. Nah, ini terjadi retak atau belah pada kayu. Ini yang akibat kadar airnya hilang terlalu cepat atau menguap terlalu cepat. Nah, untuk sifat-sifat mekanik kayu, perilakunya ini terhadap temperatur tinggi itu memang cukup sensitif. Jadi sebagian kayu ini tersusun atas selulosa, lignin, dan hemiselulosa, yang semuanya itu merupakan senyawa yang terbentuk dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, unsur-unsur tersebut itu mudah terbakar, makanya kayu ini material yang paling rawan terhadap api sebenarnya. Ketika terjadi kebakaran ini, otomatis kalau misalkan atap rumah atau kuda-kuda itu menggunakan kayu, otomatis atapnya itu yang akan termakan oleh api dulu gitu. Makanya orang-orang orang-orang yang ada di dalam rumah itu berbahaya ketika terjadi kebakaran, dan bagian atapnya itu menggunakan material kayu. Karena apa? Genteng-gentengnya itu akan roboh menimpa orang di bagian bawahnya. Nah, kayu digolongkan sebagai material yang mudah terbakar apabila ada peningkatan temperatur ruangan yang berlebihan. Makanya ini sangat rentan terhadap temperatur tinggi. Waktu yang dibutuhkan oleh api untuk membungkur kayu ini tergantung dari pertama, yaitu kadar air kayu awal. Jadi kadar air itu kalau semakin banyak kadar airnya, semakin lambat kayu itu terbakar. Tetapi kalau kadar airnya itu sedikit, itu kayu lebih mudah terbakar. Kemudian dimensi dari kayunya juga. Kemudian ada ketersediaan oksigen dan temperatur api itu sendiri. Jadi ini 4 faktor yang mempengaruhi terbakarnya kayu. Selain itu ada juga akibat yang lebih jauh dari proses terbakarnya kayu pada bidang struktur adalah terjadinya perubahan sifat-sifat fisik dan mekanik. Adanya penurunan kekuatan kayu ini tidak terjadi secara linear, melainkan cenderung berbentuk lengkung. Ya, jadi secara grafik itu berbentuk lengkung. Perilaku ini disebabkan oleh kehadiran arang. Jadi arang ini merupakan sisa material kayu yang terbakar dan berfungsi sebagai pelindung kayu bagian dalam. Jadi pada satu poin dia akan membentuk arang sebenarnya kayu ini. Fungsinya apa? Ketika itu kayu ini memproteksi diri sendiri agar dalamnya itu tidak terlindung dari api gitu, sehingga struktur terhindar dari keruntuhan seketika. Jadi makanya arang ini prosesnya mengapa kayu ini bisa menjadi arang, karena kayu sendiri akan memproteksi bagian inti dari kayu. Nah, ini yang perlu kita pahami sebagai engineer. Jadi sifat-sifat mekanik kayu itu ada beberapa jenis. Yang pertama ini adalah kuat tarik sejajar serat. Ini untuk konstruksi rangka ini biasanya menggunakan beban tarik. Nah, kuat tarik yang sejajar serat itu terjadi seperti ini. Jadi kuat tariknya itu sejajar serat. Kalau kita lihat nih, seratnya kan dari atas ke bawah nih, vertikal. Dan ini kuat tariknya itu harus sejajar. Maksudnya dia ditarik seratnya itu ke bagian atas dan ke bagian bawah. Jadi kayu ini memiliki kuat tarik yang lebih besar pada arah panjang bentang atau sejajar serat daripada arah radial atau tegak lurus. Sehingga pada konstruksi kayu harus dihindari pembebanan tarik yang tegak lurus dari serat kayu. Jadi yang ini kalau misalkan kita lihat lagi di sini, ini adalah contoh penggunaan yang baik. Ya, ini adalah contoh penggunaan yang oke. Ini oke, sedangkan yang ini kurang baik. Karena apa? Kita lihat seratnya. Seratnya ini kan kita lihat dari atas ke bawah. Ini serat kayunya. Kemudian dia ditarik ke atas dan ke bawah. Nah, ini lebih kuat dibanding ketika ini seratnya itu melebar. Seratnya melebar gini atau membentang horizontal, sedangkan dia ditarik dari atas ke bawah. Nah, ini kekuatannya itu lebih rendah.
Jadi yang paling baik itu adalah kita lihat seratnya, serat kayu, kemudian ketika ditarik, ini bebannya ini lebih kuat atau lebih baik ya. Jadi yang ini, yang bagian kiri ini lebih bagus perilakunya dibanding ketika kita lihat seratnya itu ditarik secara tegak lurus ya. Nah, yang kuat tarik sejajar serat ini, kegagalan tarik ini memiliki kecenderungan untuk bergerak mulai bagian yang lebih rendah melalui bagian yang lebih rendah kepadatannya atau kayu muda atau kayu gubal, tetapi berbentuk zigzag pada kayu dengan kepadatan yang tinggi. Jadi yang paling bagus itu adalah ketika ditarik dan patahnya itu seperti ini. Jadi dia rekatannya ini cukup baik untuk bagian A. Tetapi kalau untuk yang bagian D ini kita menandakan bahwa ini kurang baik sebenarnya. Ketika ditarik itu tidak ada rekatan, ya. Jadi yang paling baik itu yang A. Atau misalkan yang C ini kita lihat retakannya itu akan terjadi dari kayu yang padat menuju kayu yang kayu dari yang nggak padat, yang rendah kepadatannya ke kayu yang lebih padat gitu, atau diagonal. Nah, apabila batang kayu ditarik dengan beban tarik tertentu, maka panjang batang kayu ini akan bertambah atau ada regangan. Ini sama seperti baja. Nah, untuk regangan yang kecil biasanya terjadi secara linear, elastik. Sedangkan untuk nilai regangan yang besar terjadi secara non-linear elastik. Jadi ini mirip juga seperti baja. Kalau misalkan kita lihat di sini, dia kan linear, artinya dia sampai titik ini dia ketika kita hilangkan bebannya, dia akan kembali ke bentuk semula. Tetapi kalau semakin ditarik, ini bentuknya tapi lebih non-linear, non-elastik. Ya, kalau baja kan masih berbentuk seperti parabol gitu. Tetapi kalau untuk kayu ini non-linear, non-elastik. Ya. Nah, sedangkan untuk kuat tekan sejajar serat ini, batang yang mengalami gaya tekan ini dijumpai pada konstruksi kuda-kuda. Nah, untuk batang yang memiliki panjang lebih dari 11 kali tebal batang, kegagalan batang tekan akan disertai dengan munculnya tekuk atau buckling. Jadi, misalkan ketebalannya itu, tadi dimensinya deh, kita bilang dimensi. Misalkan ini dia bentuknya kotak seperti ini, terus ini 10 kali 10 misalkan. 10 cm kali 10 cm. Nah, ketika ini dipasang dengan menjadi kolom gitu, kolom seperti ini. Nah, kemudian ini lebih dari 11 kalinya, berarti ini mungkin saya anggap misalkan ini 3 meter contohnya. Ini kan berarti 30 kalinya, bukan 11 kalinya. Ini 3 meter gitu. Nah, ini akan terjadi kegagalan disertai dengan buckling. Buckling itu adalah bengkokan. Jadi ketika dia diberikan seperti ini, kemudian dia ditekan di bagian atas dan bagian bawah, dia akan terjadi buckling. Nah, buckling yang terjadi itu kira-kira bentuknya dia akan seperti ini. Nah, jadi dia akan ada bengkokan seperti ini. Nah, ini terjadi ketika misalkan ini panjangnya itu melebihi 11 kali dari tebal batangnya ya. Nah, untuk kuat tekan sejajar serat, kita lihat kuat tekan pada arah tegak lurus serat ini berkisar antara 12% sampai 18% dari kuat tekan sejajar serat. Jadi ini pun sama. Untuk kuat tekannya pun lebih baik yang sejajar serat. Jadi yang ini lebih baik dibanding dengan kuat tekan yang tidak sejajar serat. Ya, kalau misalkan kita lihat di sini, yang ini pun sama. Kuat tariknya ini lebih bagus yang sejajar dibanding yang tegak lurus. Nah, sedangkan untuk kuat tekannya pun ini lebih bagus yang sejajar serat dibanding yang tegak lurus dengan serat ya. Nah, kuat tekan kayu baik arah sejajar serat maupun arah tegak lurus serat akan meningkat apabila kadar air menurun. Untuk kadar air di bawah 30%, penurunan setiap 1% kandungan air akan meningkatkan kuat tekan antara 4% sampai 6%. Jadi tergantung dari kandungan airnya juga. Nah, tetapi kalau misalkan kita lihat untuk sejajar serat nih, kuat tarik untuk versus kuat tekan,
kuat tariknya ini lebih besar. Jadi ini kalau misalkan dibandingkan lagi, kuat tariknya ini lebih besar dibanding atau lebih baik dibanding kuat tekannya. Ini kurang baik, ya. Tapi intinya ini harus yang sejajar dengan serat. Ya. Ada juga kuat lentur. Ini merupakan salah satu sifat mekanik kayu yang tertinggi bila dibandingkan dengan kuat tarik, kuat tekan, atau kuat geser. Jadi ini yang paling bagus itu adalah kuat lentur. Oleh karena itu, kayu banyak dipakai untuk elemen lentur pada struktur ringan. Ya. Nah ini sifat-sifat mekanik kayu ini ada yang simple tension, ada yang cross grain tension. Ini keretakan yang terjadi atau kegagalan yang terjadi. Ada yang splinter tension, ada yang brace tension, sampai compression atau horizontal shear. Nah, ada juga yang namanya kuat geser. Untuk kuat geser kayu ini merupakan sifat mekanik kayu yang paling lemah. Jadi, kalau misalkan kita lihat ini kuat lentur ini adalah keunggulan dari si kayu. Jadi kayu ini memiliki kuat lentur yang paling tinggi dibanding tarik, tekan, maupun gesernya. Oleh karena itu kayu banyak dipakai untuk elemen lentur. Jadi untuk struktur ringannya itu elemen lentur kayu ini makanya dia digunakan untuk struktur kuda-kuda itu karena struktur kuda-kuda itu merupakan elemen lentur sebenarnya. Sedangkan untuk kuat gesernya ini yang sangat tidak disarankan karena kuat geser ini sifatnya paling kurang baik di antara sifat yang lainnya. Kayu ini memiliki kuat geser sejajar serat yang lebih kecil dibandingkan dengan kuat geser tegak lurus serat. Jadi kalau misalkan kita lihat lagi, kalau saya gambarkan lagi di sini, nah misalkan ada kayu yang seperti ini, satu lagi kayak gini. Nah ini kuat geser yang sejajar serat, maksudnya kalau saya ambil ini yang sejajar serat, ini seratnya, nah seratnya kan seperti ini kan. Atau yang satu lagi ini berarti ini tegak lurus dengan serat berarti gini. Ketika dia diberikan beban geser, maka beban gesernya ada beban dari atas, yang di sini ada beban dari atas, yang ini ada beban dari bawah. Sama ini beban dari atas, ini ada beban dari bawah, nih misalkan kayak gini. Nah, kayu ini memiliki kuat geser sejajar serat yang lebih kecil dibanding dengan kuat geser yang tegak lurus dengan serat. Jadi kalau misalkan kita perhatikan ini, yang sejajar serat ini seperti ini. Ini yang sejajar, ini tuh lebih kecil dibanding kuat geser yang tegak lurus. Kalau ini kan tegak lurus terhadap serat. Jadi ini lebih kuat dibanding bagian kanan ini. Jadi yang ini lebih oke. Kondisi ini tuh lebih bagus dibanding dengan kondisi yang bagian satunya lagi. Kenapa? Karena ini sejajar dengan serat, ini seratnya itu bisa lebih mudah terputus gitu antara satu dengan yang lain. Ya. Oke, ada pertanyaan untuk sifat-sifat mekanik kayu? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Kalau dulu mungkin kuliah kita akan selesai sampai di sini dulu. Nah, untuk minggu depan kan kita masih ada satu materi lagi nih, satu pertemuan terakhir lagi. Kalau misalkan saya lihat di kalender, kita ini ada dua opsi sebenarnya. Jadi kita bisa melaksanakan kuliah di tanggal 11 atau di tanggal 18. Nah, ini saya akan berikan kebebasan ke kalian. Kalian lebih prefer atau kalian lebih
memilih di tanggal 11 atau di tanggal 18 untuk perkuliahan terakhir kita? Ada tanggapan mungkin dari kalian? Nanti kalau nggak coba dibahas dulu, baru kita kabarin di grup aja kali ya, Pak. Oh boleh. Nanti kalian coba diskusikan dulu. Jadi ada dua opsi nih untuk barangkali saya nggak tahu, takutnya ada yang berhalangan atau ada yang pergi keluar kota di minggu depan, nggak apa-apa. Kita bisa di tanggal 18, tetapi opsinya kita bisa di tanggal 11 atau tanggal 18. Jadi itu perkuliahan terakhir kita sebelum ke UAS ya. Nanti coba kalian diskusikan dulu. Kalau misalkan sudah ada jawabannya, tolong kabari saya di grup ya. Oke, Pak. Oke, untuk materinya ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada hal yang mau didiskusikan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada mungkin kuliah kita sampai di sini. Nanti tolong kabari kalian prefer di tanggal 11 atau 18. Nanti kita akan laksanakan sesuai dengan keputusan kalian. Oke, saya sudahi Zoom kita kali ini. Sampai ketemu lagi di next session ya. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.